Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya lidah kita menuturkan alhamdulillah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana setiap saat, setiap detik dari kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba yang bersyukur, hendaklah kita perbanyak mengucapkan alhamdulillah. Salat berikan salam semoga dan anugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ruang keluarga, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang problematika rumah tangga, di mana dua insan yang berbeda, kata orang rambut atau kepala sama-sama berambut, tetapi isinya saling berbeda. Yang datang dari lingkungan dan keluarga yang berbeda, tabiat pun berbeda. Malahan kita melihat anak kita sendiri, kita bersaudara sendiri, satu sama lain memiliki karakter yang berbeda. Di dalam mengarungi samudra rumah tangga atau samudra kehidupan di atas bahtera rumah tangga, maka kita akan melalui tahap-tahap yang boleh jadi terjadi perbedaan-perbedaan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara kita untuk menyelesaikan permasalahan jika terjadi nusyuz, yakni pembangkangan yang dilakukan oleh sang istri. Yang mana hukum asalnya istri harus taat kepada suami. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki itu adalah pemimpin terhadap wanita disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Disebabkan oleh Allah memberikan keutamaan pada sebagian terhadap sebagian yang lain. Maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala mengutamakan laki-laki dengan fisik, bahwa fisik laki-laki lebih kuat dari fisik perempuan. Logika dan kesabaran yang dimiliki oleh laki-laki lebih kuat ketimbang dari perempuan. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, disebabkan oleh nafkah yang dia berikan dari hartanya. Yang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah adalah sang suami terhadap istrinya. Maka dengan demikian, ketika kepemimpinan atau ketika sang suami memiliki fisik yang kuat, menjadikan sebagai sandaran bagi keluarganya, dan memberikan nafkah, yang hanya memberikan nafkah di keluarga itu adalah laki-laki, maka kepemimpinan itu akan lebih jelas baris, sehingga perempuan itu akan tunduk. Akan tetapi
jika perempuan memiliki keuangan, terkadang ada muncul sifat kemanusiaan, emosi, sehingga dia pun terkadang mulai ada sikap membangkang kepada suaminya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallati takhafuna nushuzahunna, istri-istri yang kamu khawatirkan akan pembangkangannya, tidak mau tunduk kepada suaminya, tidak mau diatur, bukannya langsung diberi ultimatum cerai, tidak, merupakan laki-laki yang tidak baik, yang ketika dia melihat kondisi tidak sesuai dengan kenyamanan yang dia inginkan, langsung dikasih kartu merah misalkan. Tidak. Ya, akan tapi perlu proses. Apa proses? Sudah lakukan oleh Nabi sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ini. Fa'idhuhunna. Nasihati. Boleh jadi kita menasihatinya pada malam hari. Ketika anak-anak sudah tidur, kita nasihati. Nasihat demi nasihat tidak juga bisa merubah karakter dari istri tadi. Lalu poin yang kedua, wahjuruhunna fil madaji'. Diamkan dia. Jangan tegur sapa dia di atas ranjang. Tapi ketika di hadapan anak-anak, kita biasa saja. Sehingga tidak nampak perubahan hubungan orang tua oleh anak tadi, bahwa orang tua lihat bapaknya diam, ibunya. Ini akan mempengaruhi kepada psikologi anak. Tetapi yang dimaksud di sini adalah di atas ranjang. Mungkin boleh jadi suami memberikan punggungnya kepada istrinya, sehingga sikap itu hendaklah memberikan satu pelajaran kepada istri, bahwa ini suami mengambil satu sikap yang menjadikan tanda tanya bagi sang istri bahwa dia melakukan satu kesalahan. Kalau seandainya hal itu juga tidak mampu, tidak merubah sikap istri, malahan boleh jadi sikap ini semakin menjadi-jadi. Sang suami mendiamkan istrinya, malahan istrinya mendiamkan suaminya. Ya, suami yang tadi mau bersikap mendiamkannya di atas ranjang, malahan istri ya membiarkan suami untuk tidur di luar kamarnya. Lalu sikap yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, wadribuhunna. Pukullah mereka. Pukul di sini bukan merupakan tujuan di dalam memukul. Akan tetapi memukul itu merupakan wasilah, sarana yang tentu ketika kita melakukan action ini adalah selalu kita mengiringi rasa bahwa kita ini di dalam memperbaiki. Memukul bukan tujuan. Sehingga Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, apa hak seorang perempuan terhadap suaminya, maka beliau mengatakan, tut'imuhu idza ta'imta. Kamu beri makan ketika kamu ingin makan. Wa taksuha idza iktasait. Kamu memberinya pakaian jika kamu berpakaian. Wala tadribil wajh. Jangan kamu tampar dia. Jangan kamu tampar wajahnya. Enggak boleh kita memukul wajah. Ya. Wala tuqabbih. Jangan kamu jelekin. Jangan dicaci maki. Wala tahjur illa fil bait. Jangan kamu diamkan dia kecuali hanya di dalam rumah. Kalau pergi ke pasar, pergi ke rumah mertua, ya, kita seperti biasa, tidak seakan-akan tidak ada problem. Nah, di sini perlu kita ingat juga bahwa permasalahan rumah tangga, problem antara suami istri, hendaklah itu dalam ruang lingkup suami istri saja. Jangan dilepas sehingga poin yang atau pihak yang lain masuk dan ikut campur dalam permasalahan ini, yang akan mengakibatkan kalau seandainya sudah pihak ketiga akan ikut campur, boleh jadi
keinginan-keinginan yang tidak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Malahan ada orang yang akan menyiram air dengan menyiram api dengan minyak. Ya, bukannya menyelesaikan permasalahan, akan tetapi menjadikan permasalahan itu semakin besar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya istri sudah membaik, maka sang suami tidak ada haknya lagi untuk mencari-cari alasan untuk bersikap tidak harmonis dengan istrinya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini topik sudah kita pelajari sebelumnya, cuma dalam sisi untuk mengingatkan. Sikap kedurhakaan ini juga boleh jadi muncul dari seorang suami terhadap istrinya. Istri yang selalu tunduk, taat, memberikan pelayanan kepada suami, memberikan servisan yang oke. Akan tetapi boleh jadi suami mengambil sikap. Boleh jadi ya, hal ini suami memiliki istri yang lain. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya sikap pembangkangan ini atau sikap tak acuh ini muncul dari seorang suami? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha was sulhu khair." Jika seandainya seorang istri khawatir dari suaminya sikap bangkang atau i'radan, atau sikap tidak acuh, tidak memperhatikan, fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha, maka tidak mengapa atau sebaiknya antara mereka itu berikan sikap ya, sikap berdamai. Wasulhu khair, berdamai itu adalah baik. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 128. Kalau kita lihat agama Islam, agama yang sangat-sangat memperhatikan bagaimana rumah tangga, satu rumah tangga bisa utuh berjalan dengan baik. Hendaklah rumah tangga itu baik terdiri dari seorang istri, seorang suami dan seorang istri, atau seorang suami memiliki 2 istri atau 3 istri atau 4 istri. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kodratnya. Ya, dan ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita mungkiri. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa bagi seorang laki-laki dia boleh menikah. Seorang istri, 2 orang istri, 3 orang istri, atau 4 orang istri. Maka sebaliknya, kodratnya seorang perempuan siap untuk dipoligami. Itu adalah kodratnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'." Nikahilah olehmu ya, orang-orang wanita-wanita yang baik 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu khawatir tidak akan mampu memberikan keadilan antara mereka, cukup dengan seorang istri. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kodrat sebagaimana wanita diberikan kodrat untuk melahirkan. Ya. Maka wanita juga diberikan kodrat untuk siap menerima suaminya untuk berpoligami kalau seandainya itu dituntut dan syariat membolehkan. Maka kalau kondisi yang seperti ini, Islam menjaga rumah tangga, maka proses dalam rumah tangga terjadi pembangkangan dari istri tidak langsung memberikan tidak langsung memberikan kartu kuning
kartu merah gitu ya, tidak langsung dengan talak, sebentar-sebentar diancam dengan talak, tidak. Hendaklah diselesaikan permasalahan itu. Boleh jadi karena istri tidak paham, kemudian karena istri mungkin dalam kondisi yang lelah dan yang lainnya. Seorang suami hendaklah dia bersikap lapang dada dengan pikiran yang jernih untuk menyelesaikannya. Begitu juga dengan sang istri ketika suaminya melihat kondisi sikap acuh tak acuh, atau dia jadikan istrinya ini seperti status yang tidak jelas. Apakah dia menjadi status seorang istri atau status sebagai orang yang ditolak? Ya, tidak jelas. Dan status istri tetapi tidak digauli. Apalagi kalau seandainya dia memiliki istri lebih dari satu orang. Ya, ditambah lagi sang istri ini sudah berumur. Ya, sudah berumur. Keinginannya untuk mendekati istrinya sudah kurang. Dia lebih dekat dengan istrinya lebih muda misalkan, dan itu adalah dalam lumrahnya bagi seorang manusia. Maka bukan sikap yang langsung diambil oleh sang istri. Kalau begitu saya mau mengajukan gugat cerai ke pengadilan. Tidak. Ya. Kalau seandainya kita khawatir, seorang istri khawatir terhadap sikap suaminya ini, yang pertama, sikap yang harus diambil adalah bagaimana kondisi rumah tangganya, dia berstatus sebagai seorang istri itu masih tetap terwujud. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang perempuan dia berstatus seorang istri dari seorang suami itu jauh lebih baik ketimbang dia berstatus janda. Apalagi dia punya anak. Hukum psikologi kita dilihat oleh masyarakat, status janda, punya anak, ya, beban demi beban. Anak kita pun dalam kondisi psikologinya pun, ya, akan bermasalah dalam hari ke hari. Maka sikap islah, sikap berdamai ini adalah sikap yang paling baik, yang lebih diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wala junaha alaihi ma yusliha bainahuma sulha. Dan tidak mengapa bagi mereka berdua untuk berislah. Wasulhu khair. Berdamai itu adalah lebih baik. Bagaimana cara berdamai dalam masalah ini? Cara berdamai dalam masalah ini agar seorang istri tidak ditalak oleh suaminya, yakni tidak menjadi status janda. Jika dia adalah salah seorang dari istri-istri suaminya, yakni suaminya berpoligami, maka dia boleh jadi, kalau permasalahan di sini adalah permasalahan harta nafkah, dia boleh mengurangi hak-haknya atas suaminya. Kalau seandainya dituntut misalkan harus biaya 2 juta setiap bulan misalkan, udah kalau begitu 1 juta aja deh 1 bulan. Ya, asalkan saya masih menjadi istrimu. Ya. Kalau seandainya dilihat dalam kondisi-kondisi yang lain dalam masalah maliyah, masalah harta ini, dia kurangi. Atau dalam masalah karena mungkin boleh jadi umurnya sudah mulai larut, sudah lanjut tua misalkan, ya. Nah, maka dia boleh memberikan mengurangi hak bermalamnya misalkan. Ya udah, kalau seandainya begitu, Anda misalkan di istri yang pertama 3 minggu, dengan saya 1 minggu aja misalkan, ya. Jadi hak-hak yang seharusnya dipenuhi oleh sang suami, maka istri merelakan mengurangi hak-hak tuntutannya kepada suaminya. Ini merupakan sikap damai yang untuk mencari solusi di dalam perbedaan rumah tangga ini. Kaum muslimin
dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika sang istri sudah memberikan solusi damai, ya, dalam masalah ini, pokoknya katanya dia tetap menjadi status seorang istri dari suaminya, maka dia tidak mengajukan gugat cerai. Maka oleh karena itu juga hendaklah sang suami tetap bersikap baik kepada istrinya yang telah memberikan hak bermalamnya, misalkan diberikan kepada yang lain, atau tuntutan dari keuangan nafkah sudah dikurangi, hendaklah sang suami selalu dia berbuat baik kepada istrinya yang telah memberikan toleransi kepadanya di dalam berdamai agar rumah tangga, ya, tetap utuh sampai akhir hayat. Kemudian anak-anak pun terjaga kondisinya, ya, sehingga mereka itu melalui kehidupannya masih dengan seorang ibunya dan masih dengan bapaknya, sehingga rumah tangga itu menjadi aman dan damai. Kalau kita lihat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi dengan Rasulullah SAW, dan ayat ini merupakan salah satu sebabnya adalah apa yang terjadi oleh Sauda bintu Zam'ah, istri Rasulullah SAW. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu, yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari hadis Hisham bin Urwah dari bapaknya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya ibna ukhti, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yufaddilu ba'dana ala ba'd fil qasmi min mukthihi indana. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha kepada keponakannya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengistimewakan salah satu di antara kami di dalam membagi malam. Wa kana qalla yaumun illa wa huwa yatufu alaina jami'an. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir tidak ada hari kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami semua. Ya. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 9. Beliau hadiri satu hari itu, dia kunjungi setiap hari, ya, istri-istrinya itu. Ya. Kemudian fayadnu min kulli imra'atin min ghairi masisin. Dia dekat datang ke rumah istri-istrinya tanpa untuk berhubungan intim. Hatta yablugha ila allati huwa yaumuha. Sampailah dia terakhir adalah pada istri yang memiliki hak malamnya. Fayabitu indaha, lalu dia tidur di malam itu. Ya. Walaqad qalat Sauda bintu Zam'ah hina asannat wa fariqat an yufariqaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Sauda binti Zam'ah ketika dia sudah mulai tua, ya, dan khawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam mentalaknya, ya, berpisah dengannya. Dia pengen menjadi istri Rasulullah di dunia dan di akhirat. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, yaumi ili Aisyah. Dia mengambil sikap damai. Ya, dia melihat bahwasanya Rasulullah SAW sudah tidak punya keinginan terhadap dirinya karena dia sudah tua. Maka dia katakan, ya Rasulullah, jatah malamku aku berikan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, faqabila minha. Nabi faqabila dzalika minha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hal itu. Maka dia melihat juga bahwa itu adalah hak istri yang memberikan damai tadi. Dia berikan kepada siapa dari istri-istri? Ya, dia melihat bahwasanya Rasulullah SAW sangat mencintai Aisyah, maka dia berikan yang terbaik untuk sang suaminya. Kaum muslimin dan muslimat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rumah tangga terkadang kita melihat hal yang sama. Walaupun dari seorang istri, seorang suami memiliki seorang istri,
Akan tetapi terjadi ya pertengkaran. Pernah ada yang melapor dan menelepon kepada saya bahwa suaminya sudah sekian bulan ya tidak menggaulinya, tidak bergairah terhadap dirinya. Nah, setelah ditanya-tanya, maka kita lihat sang suami kehilangan gairah terhadap istrinya disebabkan istrinya sangat cerewet, istrinya banyak tuntutan, istrinya banyak begini dan begitu. Ya, nah sering terjadi sering terjadi pertengkaran. Hampir setiap hari pertengkaran terus antara suami istri. Nah, bagaimana akibat anak nanti kalau seandainya dia melihat di depan matanya langsung ya bahwa orang tuanya bertengkar. Apalagi kalau sampai kepada fisik, ini adalah suatu hal yang tidak baik. Maka kalau kita lihat apa yang harus dilakukan, maka hendaklah sang istri mengurangi tuntutannya kepada suami. Hendaklah dia juga berlapang dada. Hendaklah dia turunkan hak-haknya. Sehingga kehidupan mereka masih tetap ya, terjalin dengan baik. Ya, sehingga rumah tangga itu berakhir ya sampai akhir hayat mereka. Namun kalau seandainya sang suami setelah istri tidak mau, setelah istri memberikan hak-haknya, suami masih tetap juga bersikap yang sama, tidak terjadi perubahan. Atau sebaliknya, istri yang tadinya membangkang, sudah diadakan proses-proses demi proses yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 34, tidak juga berubah. Maka kita melihat kapal atau bahtera rumah tangga ini akan pecah. Apa yang harus kita lakukan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 35. Wa in khiftum shiqaqa bainihima. Jika kalian khawatir terjadinya retakan antara mereka berdua, suami istri, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Innallaha kana aliman khabira. Maka utuslah utusan delegasi satu hakim penengah dari pihak laki-laki dan satu hakim atau penengah dari pihak perempuan. Jika mereka keduanya menginginkan kebaikan, maka Allah akan mengabulkan dan Allah berikan taufik. Kenapa harus dengan pihak yang ketiga? Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perdamaian antara dua belah pihak. Terkadang hubungan suami istri itu emosi lebih ke depan ketimbang dari logika. Maka untuk melihat hal yang jernih itu amat sulit bagi mereka. Boleh jadi sang suami bisa memberikan gambaran yang jernih, tapi istri tertutup pemikirannya, sehingga dia tetap menuntut untuk bercerai. Sebaliknya, sang istri boleh jadi dia terbuka pikirannya, namun sang suami seakan-akan dia mengatakan tidak ada solusi kecuali harus cerai. Nah, pada saat ini hendaklah didatangkan pihak yang ketiga, dan mereka adalah orang penengah. Karena orang penengah dia akan melihat secara umum, ya, dari sisi keluarga, ya, dari sisi keinginan mereka, bagaimana mereka ini bisa rumah tangga ini tetap utuh. Dia lihat dampak negatifnya terhadap lingkungan, terhadap anak, terhadap masa depan anak-anaknya. Mereka akan melihat dengan secara reprehensif, secara menyeluruh, sehingga mereka bisa memutuskan yang terbaik bagi mereka. Kalau memang mereka punya keinginan untuk berdamai, maka akan mudah didamaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan penuhi hal itu. Kalau seandainya ya yang ini juga tidak mendapatkan titik temu,
maka terakhir adalah perceraian. Kaum muslimin dan muslimat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat perceraian adalah solusi terakhir yang tidak ada solusi lagi. Ya, makanya oleh karena itu adalah perceraian itu adalah at-talaq, adalah abghadul halal ila Allah. yakni suatu hal yang halal yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai bagaimana rumah tangga itu utuh, ya, utuh sampai akhir. Yang diinginkan oleh syaitan bagaimana rumah tangga itu berantakan, bagaimana rumah tangga itu berpisah suami istri, dan ini adalah tugas syaitan yang selalu berusaha untuk memisahkan. Maka oleh karena itu, dengan kita berfikir dengan jernih, mengikuti manhaj Islami, metodologi Islam, bagaimana menyelesaikan problematika rumah tangga ini, maka tentu kita akan dibimbing sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada saat ini bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau seandainya ada pertanyaan, kita sambung di dalam masalah diskusi. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustadz. Ana Abdullah dari Kuranji. Bolehkah kita menambah istri karena syahwat kita tidak lagi terpenuhi oleh istri yang sudah beranak banyak? Ya. Kepada Ustadz disilakan. Iya, ini pertanyaan berhubungan dengan poligami. Bolehkah kita untuk menikah lagi karena dorongan syahwat, bahwa karena banyak anak sehingga istri tidak bisa melayani suami dengan optimal. Maka jawabannya, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, problem poligami itu pada dasarnya poligami bukan disebabkan oleh problem rumah tangga. Ya, poligami saya ingatkan bukan problem. Kita melihat dalam permasalahan sekarang ini, ketika ada orang yang berpoligami, mereka sudah berasumsi, wah ini berarti bermasalah nih dengan istri yang pertama, gitu ya. Sebenarnya tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagaimana dalam ayat yang kita sebutkan tadi, "Fankihu ma taba lakum minan nisa, mathna wa thulatha wa ruba'." Nikahilah olehmu istri-istri yang baik, wanita-wanita yang baik, 2, 3 atau 4. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa poligami itu bukan disebabkan rumah tangga pertama bermasalah. Kalau seandainya rumah tangga yang pertama aman, damai, sejahtera, ya, itu tidak menjadikan suaminya tidak boleh membuka cabang lagi, tidak. Tetapi dia memiliki hak, dia untuk menikah lagi untuk mendapatkan keturunan yang banyak, merupakan investasi dia untuk akhiratnya, itu adalah hak dia. Nah, apatah lagi kalau seandainya berhubungan dengan dia memiliki dorongan syahwat yang tinggi, istrinya tidak bisa memenuhinya karena banyak anak, lalu dia menikah, tentu boleh, ya, dan tentu disyariatkan. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang hanif, agama yang memberikan solusi, agama yang memberikan solusi yang baik. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan pernikahan agar keturunan itu jelas. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perzinahan karena perzinahan itu akan mencampur adukkan keturunan. Nah, ada di antara istri yang dia tidak mau atau tidak membolehkan suaminya untuk berpoligami, tapi silahkan untuk berhubungan dengan perempuan yang lain. Itu adalah haram. Khawatir perempuan yang seperti itu menghalalkan zina, dan ini adalah haram hukumnya. Kalau seorang muslim
berkeyakinan menghalalkan zina, maka khawatir dia akan bisa menjadi kufur. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj." Wahai para pemuda, siapa di antaramu yang mampu untuk memberikan nafkah, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah itu lebih menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Maka seorang laki-laki yang memiliki syahwat yang tinggi yang tidak bisa dipenuhi oleh sang istri, maka dia boleh dan halal untuk berpoligami, tapi dengan catatan dia harus bersikap adil. Dia harus bersikap adil dengan kedua istrinya. Bersikap adil di dalam hal-hal yang bisa dia berikan. Mabit, yakni bermalam, kemudian nafkah, itu adalah hal yang bisa dia kuasai. Adapun rasa cinta itu tidak dimiliki oleh seseorang. Hati ini tidak dimiliki oleh manusia, akan tetapi yang memiliki hati ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam membagi cinta kita tidak bisa membaginya, Nah, sebagaimana kita tidak bisa membagi cinta kita kepada anak-anak kita, pasti kita akan mencintai dari anak-anak kita yang kita miliki, anak yang paling taat kepada orang tuanya. Nah, begitu juga istri-istri yang akan dicintai oleh suaminya adalah istri yang paling taat, yang paling bersikap baik kepada suaminya. Maka jadilah Anda, wahai istri, menjadi istri yang dicintai oleh suami. Wallahu a'lam. Permasalahan poligami kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita harus dudukkan bahwa syariat kita memang membolehkan kepada laki-laki untuk berpoligami. Seorang yang melaksanakan poligami, itu adalah haknya kalau dia, dan itu dibolehkan dalam agama. Nah, namun di dalam berpoligami ini harus ada 3 syarat yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kemampuan untuk bersikap adil. Mampu nggak bersikap adil? Ini yang paling inti. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu khawatir tidak bersikap adil, cukup dengan satu orang. Dalam hadis Rasulullah SAW, siapa yang memiliki 2 istri, lalu dia lebih cenderung kepada salah satunya, malamnya lebih banyak, dia tidak bisa bersikap adil, maka dia dibangkitkan di akhirat nanti, pundaknya menjadi miring. Pundaknya menjadi miring. Maka sikap adil ini harus terpenuhi dulu. Artinya, mampukah si A yang ingin berpoligami, mampukah dia bersikap adil? Berarti di sini ditunjukkan ketegasan seorang laki-laki. Kalau seandainya laki-laki adalah lembek, dia tidak bisa bersikap tegas, khawatir dia itu di bawah kendali istrinya. Yang kedua, mampu secara finansial. Mampu secara finansial. Karena keuangan menopang kehidupan. Kalau seandainya rumah tangganya yang satu saja belum bisa terpenuhi, pendapatannya mungkin boleh jadi 1.500.000. Di sini di sana berhutang, lalu masih pengen juga untuk menikah lagi, sementara pekerjaan, pendapatan belum terbayang bagi dia apa. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manusia hendaklah mengukur takatnya, mengukur kemampuan dan kekuatannya. Nah, kalau seandainya dia memiliki pendapatan 4 juta misalkan, kebutuhan rumah tangganya misalkan 1.500.000. Nah, dia lihat rumah 1.500.000, kemudian 1.500.000, berarti dia memiliki kemampuan. Nah, di dalam kemampuan finansial, walaupun itu
tanda kutip dikembalikan kepada masing-masing orang. Kebutuhan manusia, ada manusia dia istrinya satu, kebutuhannya ada 20 juta per bulan. Ada orang-orang yang istrinya satu, anaknya banyak, kebutuhannya hanya 2 juta per bulan. Dan itu adalah dikembalikan kepada masing-masing mereka. Bagaimana cara menata dalam rumah tangganya. Nah, yang kedua adalah finansial. Yang ketiga, kemampuan dia untuk menggauli kedua istrinya. Ya, bukan menggauli istri kedua, tetapi menggauli kedua istrinya. Yani hendaklah dia mampu untuk menggauli kedua istrinya. Jangan dia mentelantarkan satu istrinya, yang satu dipakainya. Ya. Atau memang dia hanya tidak mampu menggauli. Maksud menggauli di sini adalah hubungan intim. Dia tidak mampu melakukan hubungan intim lalu dia menikah dengan yang lain. Ini adalah merupakan satu perbuatan yang zalim. Ya. Nah, maka oleh karena itu kurang lebih 3 syarat ini hendaklah terpenuhi oleh seseorang yang ingin berpoligami. Ya, yang terpenting tadi adalah sikap keadilan, kemudian adalah secara finansialnya, kemudian dalam sikap bergaul. Wallahu ta'ala alam. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz kita yang telah memaparkan dan menjelaskan tentang syarat-syarat untuk berpoligami. Ternyata berpoligami itu tidak semudah apa yang kita harapkan. Tidak. Karena kita melihat begini. Bukan asal-asal, waduh saya coba poligami lah. Ya, tidak. Anda memiliki tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak hanya coba-coba. Pergi ke sana poligami terus ditalak, ya. Kalau seandainya Anda memiliki anak di sana bagaimana? Siapa yang akan bertanggung jawab? Ya. Nah, maka hendaklah ketika seorang memiliki ingin berpoligami, hendaklah dia dengan niat as-sadiqah, an-niyat as-sadiqah. Hendaklah dia memiliki niat yang jujur, niat yang benar untuk membentuk rumah tangga. Bukan hanya sekedar melampiaskan syahwatnya, setelah itu dia pergi. Kalau seandainya dia meninggalkan benihnya di sana, lalu tanggung jawab bagaimana? Ya, jangan dia mendapatkan anak di sana lalu tinggalkan anaknya entah bagaimana. Ini adalah tanggung jawab Anda seorang laki-laki. Ya. Nah, kalau seandainya Anda ambil anaknya, ya udah, berarti itu adalah tanggung jawab Anda. Nah, akan tapi kalau ada orang yang mengatakan ya udah saya mencoba-coba aja deh, ya orang punya poligami saya mau, enggak. Agama bukan untuk dipermain-mainkan. Anda memiliki tanggung jawab. Mampukah Anda melaksanakan tanggung jawab ini? Silahkan. Ya. Akan tapi juga permasalahan tanggung jawab ini juga ya jangan dijadikan sebagai yang mengantui, ya, atau yang menakuti sehingga nggak ada orang yang mampu untuk poligami. Poligami itu adalah subhanallah. Kalau nanti mudah-mudahan ada saatnya kita berbicara tentang masalah poligami, apa hikmahnya, ya, apa sebabnya dan yang lain. Mudah-mudahan itu akan lebih luas lagi pembahasan kita. Allah taala. Ya. Pertanyaan, ada tetangga ya yang suaminya sibuk kemudian tidak memberikan nafkah lahir batin. Ya. Tidak memberikan nafkah lahir batin. Maka kita sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ini adalah salah satu bentuk nusyuz suami kepada istri. Ya, nusyuz suami kepada istri yang tidak memberikan nafkah lahir batin. Perlu dengan cara yang tadi kita minta penjelasan dari suami kenapa, ya, sehingga kita ingatkan dia dengan kewajiban-kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya. Kalau seandainya hal itu tidak bermanfaat, perlu ada orang lain yang menasihatinya. Ya, perlu menasihati suami ini. Ya. Tapi ini perlu kesabaran ibu-ibu, ya. Ini perlu kesabaran dari yang menimpa kasus tadi. Diberikan masa-masa yang lebih baik, jangka waktu yang lebih baik. Tapi kalau seandainya hal itu tidak ada solusinya kecuali dia harus bercerai, maka sang istri boleh mengajukan gugat cerai kepada pengadilan terhadap suaminya, ya, jika hal itu hanya satu-satu jalan keluar. Akan tetapi saya menyarankan ingatkan suami dengan kewajibannya, dengan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri lahir dan batin, ya.
Kalau seandainya mengingatkan itu tidak juga seorang istri mengingatkan suaminya, tidak juga diacuhkan, hendaklah dengan pihak yang lain untuk memberikan pendekatan-pendekatan, dan istri pun hendaklah menyampaikan kepada pihak keluarga dari sang laki-laki, karena boleh jadi ketika keluarganya yang memberikan nasihat kepadanya lebih diperhatikan oleh suami, ya. Namun kalau seandainya itu juga mendapatkan jalan buntu, maka solusi terakhir itu adalah seorang perempuan boleh mengajukan talak khulu', yakni gugat cerai kepada pengadilan terhadap istri suaminya. Wallahu ta'ala alam. Menghadiri walimah, jika seorang mau walimahan, merupakan satu kewajiban. Merupakan satu kewajiban, karena hakul muslim ala muslim sit. Hak seorang muslim terhadap muslim itu ada 6. Salah satunya adalah wa idza du'ita fa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah. Seorang anak yang diundang oleh orang tuanya menikah lagi, hendaklah dia datang, karena itu merupakan berbaktinya seorang anak kepada orang tuanya. Akan tetapi yang namanya manusia, boleh jadi keterbatasan ilmu si anak, ya. Maka pada saat itu dia tidak siap untuk melihat orang tuanya melakukan hal itu, ya. Nah, boleh jadi dia akan menyampaikan kepada orang tuanya ucapan selamat setelah hal itu, ya. Insyaallah saya melihat itu merupakan bagian dari i'tidar, ya, atau bagian alasan yang bisa diterima. Wallahu a'lam. Apa yang kita bahas semenjak tadi, bahwa suami yang membangkang kepada istri, ya. Suami yang membangkang kepada istri, di mana istrinya sudah bersikap baik kepada suaminya, maka ini proses yang telah kita pelajari tadi, ya, bahwa hendaklah istri memperhatikan dan memberikan nasihat kepada suaminya, dan apalagi kalau seandainya ini suami berada di luar jalur dari syariat, maka hendaklah istri sedikit demi sedikit memperhatikan, memberikan nasihat kepada suaminya agar suaminya tadi bisa mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, kita kembali lagi bahwasanya tujuan dari kita hidup di dunia adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sarana yang Allah berikan atau hal-hal yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan, itu merupakan sarana untuk mencapai tujuan tadi, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pernikahan adalah bagian dari agama, dan dia juga dikatakan oleh Rasulullah SAW nisfuddin, maka itu adalah bagian dalam mengabdikan diri kepada Allah. Ya, Ustaz. Pertama, poligami itu kalau kita melihat bahwa pasti ada rasa perasaan bahwa ada istri yang tersakiti. Kalau kita melihat dalam bahasa Arab, madu itu baik terhadap istri pertama terhadap istri yang kedua, atau istri kedua terhadap istri yang pertama, itu namanya bagi kita adalah madu. Dalam bahasa Arab namanya adalah darah. Darah artinya yang mengganggu atau yang menyakiti. Maka istri pertama juga mengambil sikap menyakiti istri yang kedua. Istri kedua juga memiliki andil untuk menyakiti istri yang pertama. Maka satu sama lainnya ada saling berapa persennya tentu akan berbeda. Maka kalau kita lihat, kalau seandainya istri itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu untuk masuk surga itu adalah ketaatan kepada suami, maka hendaklah setiap masing-masing istri melihat bahwa ini adalah jalanku untuk masuk surga. Kalau seandainya dia berfikir bahwa cinta suaminya akan berpisah, atau cinta suaminya akan berkurang terhadap dirinya, atau cinta suaminya dia tidak akan berbagi. Coba kita lihat, pernahkah anak pertama kita, ketika kita memiliki anak yang pertama, ya, ketika kita memiliki anak yang pertama,
kemudian anak ini kita asuh sampai dia bisa berbicara. Lalu apa yang akan terjadi pada anak pertama? Dia dengan senang kemana dia ajak oleh orang tuanya berdua, senyum, ya, berbahagia, bermain. Tapi pada satu saat anak tadi mengatakan, ibu, kasih saya adik. Ya, untuk apa gunanya adik dia? Adalah untuk bermain, untuk berbagi kesenangan. Nah, pasti kalau kita lihat cinta orang tuanya akan berbagi kepada adiknya. Akan tetapi pada saat itu si anak tidak akan pernah dia berpikir bahwa dia akan disayangi oleh adiknya dalam cinta kepada orang tuanya atau mendapatkan cinta orang tuanya. Namun dia jadikan orang tuanya adalah sebagai ladang bagi dia untuk mendapatkan, ya, kasih sayang, yang mana dia tidak akan merasa disaingi oleh, walaupun nanti terjadi dalam kehidupan sehari-hari, pasti dia akan merasa saing. Waduh, ada kakak saya, adik saya, kok lebih didahulukan oleh orang tua saya. Tapi ketika di awal atau pada suatu saat dia akan bersama, pada suatu saat dia akan terjadi perselisihan. Maka saya melihat wallahu a'lam tidak jauh berbeda dengan masalah poligami itu sendiri, bahwa ada saatnya para madu itu, ya, istri-istri itu dia akan saling seiring dan sejalan di dalam menjalankan tugas. Memang ada saatnya terjadi rasa kecemburuan, dan rasa kecemburuan itu merupakan satu hal yang lumrah bagi setiap manusia. Nah, di dalam sikap hal ini, selama istri yang kedua datang sesuai dengan syariat, ya, maka saya merasa walaupun istri yang pertama merasa disakiti, ya, tapi selama istri yang kedua itu datang, ya, tidak melakukan satu kesalahan, seperti misalkan dia tidak mengejek-ejek istri yang pertama atau mencemooh, ya, tapi dia dengan baik, dengan tekun, ya, kemudian dengan santun, maka insya Allah dia tidak akan mendapatkan dosa. Ya, dia tidak akan mendapatkan dosa. Seperti orang yang sakit hati terhadap orang lain mendapatkan iman, bagaimana? Ya, maka oleh karena itu saya melihat rasa kecemburuan itu muncul, itu ada suatu hal yang lumrah, karena manusia, istri Rasulullah SAW satu sama lainnya juga ada unsur kecemburuan. Kita lihat Aisyah radhiyallahu taala anha adalah istri yang sangat dicintai Rasulullah SAW, dan rasa kecemburuannya sangat tinggi, ya, terhadap istri-istri yang lain, dan itu adalah satu hal yang lumrah. Tidak bisa kita menghilangkan, kalau kamu mau menikah kamu harus hilangkan, atau saya mau poligami kamu harus menghilangkan rasa kecemburuan. Tidak. Nah, rasa kecemburuan itulah yang akan mendorong rasa cinta kepada suami. Nah, sehingga kita lihat muncul fastabiqul khairatnya, ya, saling berpacu untuk mendapatkan kebaikan. Wallahu taala a'lam. Nabi SAW berdasarkan kepada hadis yang keluarkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, beliau mengatakan, ya masyarah syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para sekalian pemuda, siapa yang di antaramu mampu memberikan nafkah, ya, mampu memberikan nafkah, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Fa innaha aghaddu lil basar wa ahfadhu lil farj. Karena menikah itu lebih menjaga kepada kemaluan, lebih menjaga kepada pemandangan, lebih menjaga kepada kemaluan. Faman lam yastati, siapa yang tidak mampu untuk menikah, fa alaihi bisyam, hendaklah dia berpuasa. Fa'alaihi bis-shaum, hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu adalah mengontrol, ya, gejolak syahwatnya. Wija itu adalah menekan, ya, menekan atau memecahkan dorongan syahwatnya. Maka adalah solusi dari dorongan syahwat ini adalah berpuasa. Bukan untuk dikebiri, ya, dan bukan juga dengan onani, karena onani itu adalah haram, tidak boleh kita melakukannya, ya, dan itu akan berdampak negatif. Wahai para pemuda, janganlah anda melakukan onani,
Karena itu akan memberikan dampak yang negatif kepada psikologi Anda. Ya, dan khawatir nanti ketidakmampuan Anda untuk bergaul ketika Anda sudah mau menikah. Maka oleh karena itu perlu kita ingatkan bahwa solusinya yang pertama, jauhkan diri kita dari hal-hal yang mendorong syahwat seperti internet. Karena internet sekarang di mana-mana sudah bisa terpenuhi. Ketika kita sendirian di malam hari di kamar kita, tidak ada orang yang melihat, ya. Internet bisa membuka apa-apa saja. Nah, hati-hati. Jangan biarkan kita untuk masuk ke dalam celah-celah itu. Hal-hal yang mendorong syahwat seperti internet, membuka hal-hal yang tidak baik, melihat gambar-gambar yang tidak baik, melihat video-video yang mungkin boleh jadi bisa diambil dan dikonsumsi dimanapun juga. Ini juga tidak boleh, ya, karena hukumnya adalah haram dan itu akan mendorong syahwat kita. Juga pergaulan bebas, hindari itu. Kemudian ditambah lagi dengan obatnya adalah berpuasa, kemudian aktif dalam kegiatan-kegiatan masjid, datang ke pengajian, mencari teman-teman yang baik, kemudian menyibukkan diri kita dalam hal-hal yang bermanfaat, membaca buku, membaca Al-Quran, dan insya-Allah ta'ala tenaga yang Anda miliki, dorongan yang Anda miliki, Anda jaga. Ketika Anda sudah mampu untuk menikah, maka Anda akan merasakan satu hal yang lebih bermanfaat. Walaupun Anda masih menikah, tapi orang tua Anda mau menikahkan Anda, ya, maka ambillah jalan tengahnya, ini pernikahan, karena itu akan menjaga kehormatan Anda dan menjaga seluruh kemuliaan Anda. Wallahu ta'ala alam. Ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan terakhir, ketika seorang suami memiliki sikap acuh tak acuh kepada istrinya, pembangkang terhadap istrinya, maka hendaklah istri itu memberikan solusi kepada suaminya untuk solusi damai. yakni hendaklah dia mengambil sikap untuk mengurangi tuntutan-tuntutannya, baik dalam harta atau di dalam membagi waktu kalau seandainya suami itu memiliki lebih dari seorang istri. Kalau seandainya itu juga tidak terjadi jalan tengahnya, maka hendaklah dicarikan jalan tengah dengan mendatangkan delegasi dari laki-laki dan delegasi dari perempuan, sehingga dicarikan jalan titik temunya. Kalau seandainya juga tidak ada titik temunya, maka terakhir adalah perceraian, dan itu adalah solusi yang terakhir dalam rumah tangga. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.